Politik identitas adalah cara menggerakkan kekuasaan berdasarkan dari identitas kelompok, mau ras, suku, budaya, agama, dan gender. Sedangkan multikulturalisme adalah pendekatan yang menghargai keberagaman budaya dari suatu masyarakat. Filsuf Carlos Taylor mengatakan bahwa manusia sangat membutuhkan pengakuan. Ketika identitas kita tidak dihargai dan diabaikan, itu sangat melukai martabat kita sebagai manusia. Namun, pengakuan ini harus tetap seimbang dengan kebebasan individu dan kesetaraan, seperti yang diingatkan oleh Wilkie Mlika. Setelah tadi kita membahas tentang definisi dan juga landasan teori dari konsep politik identitas dan multikultural, agaknya penting bagi kita untuk memahami fungsi dan tujuan dari mempelajari dua konsep tersebut, yang dalam pembahasan ini akan berfokus pada bagaimana implementasinya dalam konteks kehidupan sosial dan berpolitik. Secara fungsional, pembelajaran terkait dua konsep ini berperan besar sebagai kerangka analisis dalam mengkaji dinamika sosial yang ada dalam masyarakat, terkhususnya bagi masyarakat yang bersifat majemuk seperti masyarakat Indonesia. Melalui kajian mengenai politik identitas dan multikultural ini, kita dapat memahami bagaimana perbedaan identitas seperti suku, agama, ras, dan budaya dalam masyarakat ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi interaksi sosial yang ada. Identitas ini juga membentuk suatu struktur sosial yang kerap kali menjadi faktor utama munculnya konflik dalam masyarakat apabila identitas tersebut tidak dimanajemen dengan baik. Lebih lanjut, pemahaman terhadap konsep politik identitas ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Yang harapannya, dengan adanya kesadaran ini, masyarakat tidak hanya sekedar tahu saja tentang isu-isu yang ada, namun mereka juga mampu memahami, menanggapi, dan mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan ini mengapa sangat penting untuk dikuasai? Karena realitanya, identitas ini sangat sering digunakan sebagai alat mobilitas politik yang tak hanya bersifat provokatif namun juga diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, konsep multikultural juga berfungsi konsep multikulturalisme ini berfungsi sebagai landasan normatif ya dalam membangun sikap toleransi dan menghargai antar masyarakat, terutama masyarakat majemuk yang memiliki banyak sekali identitas. Karena melalui pemahaman ini diharapkannya hubungan sosial akan berjalan lebih inklusif dan harmonis antar masyarakat, meskipun ada banyak sekali identitas yang berbeda antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Maka dari fungsi-fungsi tersebut, tujuan utama dari memahami terkait politik identitas dan multikulturalisme adalah untuk mewujudkan kehidupan sosial yang adil, setara, dan demokratis. Kemudian melalui kajian, dua konsep ini bertujuan sebagai kerangka yang membantu meminimalisir terjadinya konflik berbasis identitas ke depannya. Kemudian dengan pemahaman dari konsep ini diharapkan mampu membuka wawasan masyarakat agar lebih kritis dan juga inklusif dalam memahami arti dari perbedaan, agar perbedaan tidak lagi menjadi sumber dari konflik atau dipergunakan sebagai mobilitas politik semata, namun dilihat sebagai suatu kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang dimaksud dengan politik identitas kepada Bapak Nur? Ya, jadi sesungguhnya politik identitas itu adalah pemanfaatan situasi-situasi tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang, oleh pejabat-pejabat atau politikus-politikus dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Apakah untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik, untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh politik dan sebagainya. Contohnya saja mereka menggunakan masalah keagamaan, masalah kesukuan,
masalah budaya dan sebagainya yang dengan dalih itu mereka berusaha untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan kewenangan, mendapatkan kekuasaan, ataupun mendapatkan jabatan-jabatan politik tertentu. Baik, itu dia tanggapan dari Bapak Prof. Nur. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Pratama, sedang mewawancarai dua masyarakat. Mungkin sebelumnya bisa disebutkan nama dan asal daerahnya. Saya Nadia dari Handil. Saya Ali dari Bukuan Palaran. Ya, langsung aja ya Kak ya. Apa yang kakak ketahui tentang politik identitas? Yang saya ketahui tentang politik identitas itu kayak kita memilih pemimpin berdasarkan ras, agama, suku yang sama kayak kita. Misalnya nih ada pemimpin yang sukunya Jawa, kebetulan saya Jawa, jadi saya milih dia bukan berdasarkan kompetensinya. Misal contoh nyatanya nih ada beliau yang menjabat nyalonkan paslon nih. Satunya emang kompeten, satunya nggak kompeten, tapi sesama suku kita nih. Jadi dia menangnya di domisili suku, dipilihnya jadi berdasarkan suku. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Oke, selanjutnya menurut kakak nih itu sebetulnya positif atau negatif? Menurut saya sih 50-50 ya, ada positif ada negatifnya. Dua sudut pandang sih Kak, ada positif ada negatifnya. Kalau berdasarkan sebenarnya harusnya kan dipilih secara kompeten nih, tapi kalau dipilih secara suku jadinya kayak jomplang gitu Kak, kita nggak tahu kinerjanya dia sebenarnya. Kalau bisa dari kompetensinya sih. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau menjadi narasumber dari kami. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Sofia Maulida dan saya tinggal di Gunung Goingai. Mungkin langsung aja Kak. Apa yang kakak ketahui tentang politik identitas? Untuk secara umumnya itu saya yang tahu tuh politik identitas itu yang berhubungan dengan ras, agama, gender itu untuk sesuatu tujuan politik. Ya, kurang lebih betul apa yang kakak sampaikan tadi. Politik identitas adalah ketika kita memilih sebuah calon atau kandidat tanpa melihat kualitas yang ada, tapi kita melihat dia asalnya dari mana. Mungkin kakak punya pengalaman atau pernah lihat contoh dari politik identitas? Kalau yang mungkin ada di tempat, pokoknya di suatu perguruan di Kukalita. Nah itu rata-rata yang ya di dinasti politik gitu. Nah mereka milih sesama suku mereka, ternyata bukan dari Kukai. Menurut kakak itu positif atau negatif? Kalau dari saya ya, selama saya tinggal di sana, melihat perkembangannya justru menurut saya itu hal yang negatif. Karena bukannya maksud untuk membolehkan, tapi selama bertahun-tahun saya tinggal di sana, perkembangannya tuh tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tiba-tiba tuh nggak ada timbal baliknya dari yang memegang kekuasaan ini untuk masyarakatnya. Jadi ketika diturunkan kembali ke keluarganya ini tetap tidak ada perubahan. Menurut saya nggak bisa dibilang efektif. Ini saya bakal mewawancara masyarakat di sini tentang politik identitas. Oke, sebelumnya dari Kak siapa? Saufi. Kak Saufi berasal dari daerah mana? Lojanan. Samarinda berarti ya? Iya, Samarinda. Oke. Jadi menurut kakak tahu nggak politik identitas itu apa? Enggak. Jadi politik identitas itu dia tuh kayak politik ya, misalnya kalau ada pemilihan nih, dia tuh memilih yang sesama satu suku, satu agama, satu ras gitu. Nah, menurut kakak sendiri, kalau pemilihan yang seperti itu wajar atau enggak? Wajar. Wajarnya kenapa? Karena milih yang sesama suku dan seagama, jadi wajar sebagai warga negara Indonesia. Jadi menurut kakak wajar. Tapi itu dampaknya positif atau negatif? Negatif. Tapi wajar tapi negatif ya? Wajar tapi negatif. Dan kesimpulannya di
ini disimpulkan bahwa ternyata politik identitas itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda dari setiap sisi. Contohnya dari sisi dosen sendiri tadi mengatakan bahwa politik identitas itu dianggap sebagai hal yang wajar dalam demokrasi karena menjadi salah satu cara kelompok untuk menyampaikan kepentingannya. Namun penggunaannya juga harus tetap dijaga agar tidak terjadi konflik. Sedangkan dari sisi masyarakat sendiri cenderung melihat politik identitas ini dari dampak negatifnya karena mereka merasakan langsung dampak negatifnya, di mana mereka merasa bahwa politik identitas ini malah menimbulkan perpecahan dan membuat hubungan sosial mereka tuh jadi kurang harmonis. Nah, secara keseluruhan, politik identitas ini bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya atau menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang bijak dalam menyikapi agar tidak merusak persatuan di masyarakat. Jadi, melihat dinamika politik identitas di Indonesia saat ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye yang mengandung unsur-unsur SARA. Hal ini harus dilakukan secara tegas dan konsisten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, agar memberikan efek jera kepada pelaku politik identitas yang destruktif. Juga ada diperlukannya penguatan literasi politik masyarakat. Edukasi publik itu harus diarahkan pada pemahaman bahwa demokrasi itu bukan sekadar memilih berdasarkan kesamaan identitas, melainkan berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi misi calon pemimpin. Peran lembaga, pendidikan media, dan organisasi masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran ini. Pemerintah itu juga perlu mendorong kampanye politik yang inklusif dan berbasis program. Partai politik dan elit itu harus didorong untuk mengedepankan gagasan kebijakan publik, bukan eksploitasi identitas sempit yang justru memecah belah masyarakat. Penguatan peran lembaga pengawas itu harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendeteksi dan menindak penyebaran ujaran kebencian di media sosial secara lebih cepat dan efektif. Jadi, ini penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai persatuan dalam keberagaman seperti identitas nasional bangsa Indonesia. Politik identitas harusnya tidak menjadi alat konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam kehidupan demokrasi kita.